Ya, kita akan praktikkan bagaimana membuat QR code dengan menggunakan QR code generator. Itu bikinnya online, ya, membuatnya online dan gampang, ya, mudah dan gratis juga. Itu yang penting ya. Nah, saya ini close dulu ya. Oke, yang pertama kita tinggal ketik di Google ya, QR code generator. Nah, ada macam-macam, nanti ada banyak ya pilihannya. Yang biasa saya pakai yang ini, QR code generator dan QR code monkey. Ini bisa ya, dua-duanya boleh. Tapi perbedaannya, kalau QR code monkey ini hanya bisa kita buka ya, hanya bisa untuk link ya, hanya bisa link. Jadi link itu tahu kan, alamat alamat web ya, hanya bisa link kalau QR code monkey. Kalau QR code generator yang ini bisa macam-macam. Ya, nanti kita klik ya, nanti kita lihat satu persatu. Kita coba dulu QR code monkey ya. QR code monkey ini menunya ada 4 ya, ada enter konten, nanti kita masukin linknya di sini, ada atur warna, ada nambah logo ya, dan ada customize design. Nanti bentuknya mungkin bisa diedit-edit dikit ya. Kita enter konten dulu ya. Nah, ini masukkan alamat web atau link ya, URL namanya. Kita coba misalnya linknya apa ya, link dari YouTube misalnya apa ya, ini Lalisa ya misalnya ya, contohnya. Nah, video klipnya Lalisa ini ya, ini diklik, nanti kan ada alamat, sorry, ini udah buka ya, kan ada ini alamat YouTube-nya ya, alamat, nah ini ya yang YouTube Works ini yang di copy paste, ini saya close aja ya, nanti tinggal di copy paste di sini ya. Lalu mau atur warna boleh, mau warna hitam doang atau mau warna-warni yang lain boleh, nanti diatur-atur di gini, di sini diatur ya, diubah-ubah sesuai kebutuhannya teman-teman ya, warna biru misalnya. Terus apakah mau tambah logo? Nah, logo nanti akan munculnya di tengah-tengah dari QR code. Apa mau pakai logo YouTube gitu nanti bisa, atau mau upload logo sendiri juga boleh. Misalnya saya mau upload logonya FKM. Loh, ini kenapa laptop saya lemot, bentar ya. Apa saya close dulu. Ini nih laptop nggak mati berhari-hari. Ditunggu ya. Nah, itu ya. Nanti kita tinggal cari gambar eh, apa logo apa yang mau kita masukkan. Misalnya saya mau masukkan logo UNED ya. Apa-apa lah ya. Ini kan contoh ya. Jadi logonya UNED tapi video klipnya Lalisa. Nggak apa-apa. Ini contoh. Ya, terus French balayage. What's balayage? sorry. Agak lemot laptop saya. Oke, ini ya. Nanti logo UNED itu akan muncul di tengah-tengah kotak ini. Terus mau customize desain juga bisa. Mau macam-macam, mungkin mau kotaknya mau seperti apa, mau titik totol-totolnya seperti apa, bisa diubah, nanti dipilih-pilih aja. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya, random ya. Setelah itu klik tombol create QR code ini. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ada logo UNED di tengah. Ini kan logonya agak kurang gimana gitu ya. Kita edit lagi. Ini dicentang aja kali. Nah, gini ya. Create QR code nanti akan mengenerate lagi. Nah, coba teman-teman yang bawa HP atau ada HP dekat ini, coba di scan menggunakan kamera biasa, ya kamera handphone. Di scan itu akan membuka
mengarahkan ininya ke YouTube. Kebetulan saya masih iklan Lazada. Bentar ya. Dicoba. Udah ada yang bisa membaca? Udah ada yang bisa meng-QR code? Ya, ini saya plus 1 viewer dari Dalisa. Ya, saya plus 1 ini. Ya, bisa? Sudah bisa mencoba? Di scan? Sudah berhasil? Bisa ya. Nah, Iya, ini Kak. ya, sip dah kalau gitu nanti kurang lebih caranya seperti itu ya, tinggal masukin linknya. Intinya sih tinggal masukin link, terus generate aja sisanya create QR code ini. Sisanya sih itu buat customisasi aja, mungkin warnanya, totol-totolnya, bentuknya dan lain-lain. Nanti setelah jadi ini QR code-nya tinggal di-download PNG. Ya, tinggal di-download, nanti mau ditempel di poster, mau ditempel di banner, di manapun terserah. Nanti ini mau ditempel di sablon di baju juga bisa. Ya, misalnya teman-teman bikin QR code untuk sumbangan GoPay ya. Nanti tempel di bajunya, nanti ketika orang nge-scan itu bisa menyumbang ke GoPay ya teman-teman. Bisa seperti itu. Ya, sumbangan digital ya. Mungkin mau bikin apa namanya? Mungkin teman-teman aktif di apa namanya di remaja masjid ya. Terus bikin ketika Jumatan mau minta sumbangan gitu ya, kan itu kan agak ribet ya bawa kotak amal gitu kemana-mana, bisa menggunakan QR code. Jadi yang orang yang punya GoPay mungkin hanya 2.000, hanya 3.000, 4.000, kalau dia nyumbang biasa kan malu mungkin ngeluarin 1.000-an ya. Tapi kalau pakai GoPay atau pakai ShopeePay kan itu lebih private ya. Jadi orang tuh mau nyumbang kecil pun bisa. Dan nanti mungkin penggunaan lebih lanjut atau mungkin mau konsultasi terkait hal ini, diskusi, silahkan. Bisa kita sharing-sharing bareng. Nanti tanya aja ke saya di WA ke saya. Ya, ini yang QR code Monkey hanya untuk link. Ya. Lalu ada yang kedua. Ya. Yang kedua ini QR code generator ini bisa macam-macam. Ya. Bisa link, URL, bisa ngirim kartu nama, bisa ngirim teks, email, SMS, dan lain-lain, MP3, PDF, macam-macam, semuanya hampir semua bisa. Coba yang tadi kan URL kurang lebih sama ya. Ini tinggal masukkan link tadi, misalnya link YouTube yang tadi ya. Kalau untuk teks ya, saya contohkan ya, untuk teks misalnya saya mau mengirim pesan rahasia ya, saya menulis begini. Gitu. Ya, saya kirim contoh Pak Dewa Ganteng misalnya. Ya, ini kan contoh ya. Contoh itu yang bagus-bagus. Ya, nah ada begininya ya. Coba teman-teman di scan ini yang di sebelah ini QR code-nya itu kira-kira ada yang tahu apa tulisannya keluarnya? Keluar tulisan apa? Pak Dewa Ganteng. Waduh. Ini baru pertama kalinya ada cowok yang ngomong ya. Ya, benar ya. Apa lagi saya pengen dengar lagi nih malam-malam biar lebih seru. Ada lagi yang bisa berhasil kira-kira tulisannya apa? Dewa Ganteng. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Wah, hari ini malam ini banyak yang memuji ya. Mudah-mudahan tulus ya. Mudah-mudahan tidak ada paksaan ya. Nggak ada paksaan ya. Ucapannya tadi nggak ada paksaan, tidak ada. Teman-teman bicaranya dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Ya, itu murni dari hati mungkin ya. Ya, gitu ya. Ini contoh saja untuk teks. Gunanya buat apa ya? Mungkin gunanya bisa macam-macam. Ketika teman-teman mau men-share teks, suatu teks yang sifatnya rahasia, mungkin ke gebetannya gitu ya, atau ke pacarnya gitu. Yang gitu misalnya. Apa sih? Gitu. Tiba-tiba ngirimin QR code. Isinya begini. Ya, yang apa sih kamu? Gitu. Terus ngirimin QR code kan? Apa sih QR code, scan aja. Oh iya, aku juga gitu misalnya. Ya, itu contoh saja ya, terserah nanti kreativitas teman-teman. Bisa digunakan untuk fun, untuk apa bersenang-senang, untuk bercandaan, untuk ngirim sesuatu yang spesial ya. Atau mungkin teman-teman dulu saya pernah bikin QR code ini dijadikan stiker untuk apa namanya kado ya, terus nanti dilipat-lipat gitu kan. Nah, lipatan terakhirnya itu ditempelnya pakai QR code. Kalau dulu kan pakai selotip ya misalnya ya.
pakai selotip. Ini saya pakai QR code, saya tempel di atas, jadi nanti orang tuh scan, misalnya selamat ulang tahun gitu atau apa gitu ya ucapannya. Itu bisa. Kalau nggak salah agak panjang juga bisa hurufnya. Ingin begitu misalnya. Ini juga bisa ya, agak panjang juga bisa. Saya nggak tahu batasnya segimana, mungkin itu bisa dicoba. Ya, ini saya coba udah berhasil. Ya, ini berupa teks. Ya, nanti setelah ini udah jadi QR code-nya, nanti tinggal dipilih-pilih mau desainnya seperti apa. Tapi ini nggak banyak desainnya ya. Nanti bisa diganti warnanya atau logo, mau ditambah logo juga bisa. Ya, setelah itu di-download di PG-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk teks ya. Lalu ada untuk SMS juga bisa ya. SMS ya. Terus masukkan nomor handphone, pastikan nomor handphonenya plus 62 ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya pencet generate ya, generate QR code. Nah, ketika ini di-scan itu akan langsung SMS ke nomor saya. Coba. Yang isinya adalah Hai Pak Dewa gitu. Coba nggak usah dikirim ya, nanti ini keterusan nanti ya. Ini kurang lebih untuk SMS seperti ini. Ya. Jadi ketika orang men-scan, misalnya ini terkait dengan misalnya teman-teman bikin jualan, misalnya ya, jualan atau teman-teman atau bikin makanan atau bikin apa tempat apa namanya usaha catering gitu ya, pemesanan SMS ke sini. Nah nanti tinggal seperti ini aja, bikin QR code-nya. Nanti ketika orang scan, Hai saya mau pesan atau Hai saya mau tanya harga gitu misalnya, boleh Hai. Ini maksudnya tanya harga catering ya, bukan tanya harganya teman-teman, nanti salah paham lagi. Saya ketemu aja harga catering, Hai saya mau tanya harga jilbabnya gitu misalnya. Itu SMS. Lalu WA juga bisa ya. Kalau WA itu pakainya yang URL ya. Masukinnya gini kurang lebih https://wa.me ya plus 62 terus masukin nomor HP-nya, pastikan 62 depannya ya. 5721 ya. Tapi untuk menulis pesannya saya lupa sintaksnya, intinya untuk mengirim WA itu seperti ini. Nanti untuk mengirim otomatis pakai pesan itu bisa ya, jadi pesannya apa mau itu bisa, coba di scan itu pasti langsung nge-WA saya ya. Ini contoh saja ya, tapi nggak usah diterusin ya, nanti biar nggak keterusan ya. Ini seperti itu. Misalnya teman-teman jualan jilbab gitu, nanti di jilbabnya itu dikasih scan gitu ya, dikasih barcode. Jadi untuk info lebih lanjut tinggal scan, nanti bisa tanya jawab via WA. Gitu. Atau mungkin ini pakai WA. Ini kalau mau MP3 misalnya ya, MP3 tapi harus daftar dulu di situsnya ini ya. Kalau pakai MP3 misalnya teman-teman nanti bikin poster terkait dengan apa edukasi kesehatan, cara cuci tangan misalnya, ayo gunakan masker gitu misalnya ya, atau mungkin teman-teman bikin edukasi menjelaskan tentang bahaya merokok. Nah, nanti teman-teman rekam suaranya teman-teman ya, direkam disimpan dalam format MP3, nanti MP3-nya ini disambungkan ke QR code. Jadi ketika orang melihat poster ada QR code, dia akan men-scan QR code itu, terus nanti dia bisa mendengarkan penjelasan. Jadi seolah-olah dia apa poster sambil dengar penjelasan. Itu kan lebih dinamis ya, lebih bagus posternya. Poster tidak hanya poster, dia tidak hanya apa namanya, tidak hanya sekedar gambar, tapi ada suara atau audio penjelasan. Jadi orang tuh jadi lebih paham. Karena kan banyak atau mungkin sebagian orang mungkin apa bisa mengerti sesuatu tuh cukup melihat udah ngerti, tapi ada juga orang yang harus mendengar ya, dia orangnya audio, jadi ketika dengar penjelasan baru dia ngerti gitu ya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa ke PDF, file PDF ya,
bisa gambar dan lain-lain. Misalnya ini juga apa MP3 misalnya mau ngirim apa gitu tiba-tiba ngirim QR code ke gebetannya misalnya. Isinya adalah lagu romantis misalnya atau lagu yang menyatakan isi hati gitu. Ya, bisa menggunakan ini. Atau mau ngirim link Spotify juga bisa. Kalau link Spotify dengerin lagu ini kan bisa. Pakainya URL ini. Intinya adalah apapun yang sifatnya online, apapun yang sifatnya atau apapun yang online itu bisa di QR code kan, diubah jadi QR code. Instagram bisa ya, teman-teman mau nunjukin gambar Instagram bisa diubah ya, nanti linknya dimasukin ke URL ini. Gitu. Bisa ya, bukan bisa. Ngerti ya penggunaan QR code? Ya, nanti teman-teman harapan saya nanti membuat tugas, bikin poster, bikin apa tuh, jangan hanya poster kok, itu aduh bosen gitu ya. Poster udah itu download lagi posternya, bukan bikin sendiri, aduh udah ketinggalan zaman ya. Poster ada suaranya, ada videonya, ada apa link, ada apa mungkin bisa macam-macam, itu yang bagus. Ya, nanti ketika ada waktu saya mau mempraktikkan sedikit bagaimana membuat gambar yang bisa bergerak. Gambar cetak yang bisa bergerak. Teman-teman pernah nonton Harry Potter? Ya, di Harry Potter itu kan ada lukisan yang ditempel gitu, terus dia bergerak lukisannya. Ya, pernah kan yang kurang lebih seperti itu. Nanti kita buat poster yang ketika di-scan gambar di poster itu akan bergerak. Bisa bersuara, bisa bergerak, atau mungkin kartunnya gerak dan lain-lain. Ya, nanti kalau ada waktu saya jelaskan seperti itu. Gitu. Itu ya terkait dengan QR code. Nanti kalau mau bikin silakan lihat tayangan ulangnya di YouTube. Kita lanjut ya, move on ke pembuatan Google Site. Ya, ini QR code-nya udah nggak usah dibahas-bahas lagi. Kita mau bikin Google Site. Oh ya, sebelum masuk ke Google Site ada yang mau bertanya dulu. Lupa. Terkait QR code. Ada? Nggak ada sepertinya. Kalau ada, nanti silakan raise hand atau mau di kolom chat juga boleh, nanti saya bacakan. Ya, kita move on ke Google Site. Ya, Google Site itu apa Pak? Gitu mungkin ya ada pertanyaan. Google Site itu adalah situs atau adalah fitur ya, sorry bukan situs ya, fitur dari Google untuk membuat website sendiri. Ya, websitenya isinya apa Pak? Ya terserah isinya, mau tentang konten edukasi, mau portofolio, mau data pribadi, mau kegiatan sehari-hari, mau apapun, atau kegiatan selama pengabdian masyarakat nanti, atau kegiatan selama teman-teman melakukan ikut event apa gitu, nanti bisa ditampilkan di Google Site. Ya, ini website pribadi yang cara buatnya itu gampang atau simple ya. Kita coba bukanya, situsnya adalah sites.google.com. Nah, ini situ alamatnya ya, atau mungkin teman-teman cari aja Google Sites. Google Sites. Nah, ini kurang lebih ini alamatnya, sites.google.com. Kenapa pakai Google Sites? Ya, alasannya mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Alasannya adalah yang pertama karena Google Site ini gratis. Ya, ketika teman-teman punya Google, emailnya Google, Gmail, bisa membuat Google Site ini. Terus yang kedua, karena ini bisa terhubung dengan semua produknya Google. Mau email, mau Google Drive, Google Docs, Google Slide, Google Data Studio, nanti lebih lanjut itu ya, bisa. Mau YouTube juga bisa, karena YouTube itu punya Google. Bisa terhubung di sini. Ini yang kemarin saya buat ya. Saya delete aja biar nggak bingung. Kita mulai dari awal ya. Nah, bagaimana ketika sudah masuk ke sini ke Google Site? Pilihannya yang di atas ya. Nah, yang ini site yang udah saya bikin.
saya bikin dashboard untuk pendampingan COVID. Ya, jadi ini apa kerjaan dari apa namanya Kabupaten Jember, Dinkes Jember, kerjasama dengan UNED, kerjasama dengan FKM Unair, ya melakukan pendampingan ke desa ke RT RW. Ya, jadi pendamping itu nanti akan melaporkan kasus-kasus COVID. Nah, ini nanti ada grafiknya berapa kasus harian seperti itu. Semuanya pakai Google, semuanya serba gratis. Pakai Google Form juga. Ngisinya pakai Google Form, nanti datanya akan muncul di dashboard ini. Ini yang dua site yang sudah saya buat. Nah, ini site saya. Nah, untuk membuat site baru, pilihannya ada blank atau teman-teman bisa menggunakan template yang udah tersedia. Ya, kita tinggal klik template-nya. Nanti template-nya macam-macam ya. Ada untuk kelas ya, untuk misalnya untuk diskusi klub ya, atau student portfolio atau portfolio misalnya teman-teman bikin bisa rajin menggambar, bikin karya poster, bikin apa namanya podcast atau bikin video ya supaya terdokumentasi dengan baik, itu ditampilkan di Google Sheet. Jadi ketika teman-teman kenalan sama teman gitu ya, nama saya Dewa, oh saya siapa, Joni misalnya ya, kenalan ya, nanti ketukaran kartu namanya itu isinya Google Sheet. Jadi ketika si Joni pengen kenal saya, maka dia melihat, wah ternyata Dewa ini hasil karyanya bagus-bagus ya, bikin poster, bikin kartun, bikin animasi, bikin apa video, bikin musik, mungkin karya apapun ditampilkan di portofolio. Ya, ini bisa dijadikan contoh. Ada macam-macam template-nya, ini yang udah jadi ya, nanti bisa jadi intip-intip, bisa ditiru-tiru, bisa dimodifikasi, boleh. Ya, kalau pakai template. Tapi kita praktikum hari ini pakai blank dulu ya. Pakai yang blank ya. Ini tinggal klik yang blank. Dia akan membuka sebuah site baru yang masih kosong. Nah, silakan teman-teman nonton dulu aja atau sambil mencatat juga boleh. Nanti praktikumnya sambil praktikum juga boleh, tapi biasanya ketinggalan sambil praktikum karena ngeklik, wah Bapak udah ngomongin apa. Saya ngomongnya cepat biasanya. Ya. Nah, ini kita lihat tampilannya. Saya pinggirin dulu ya. Oke, ini tampilannya kurang lebih kelihatan dengan jelas. Aduh, nih, halang ini. Kelihatan ya? Ya. Di sini, ini apa? Saya jelaskan apa namanya tombol-tombol yang ada di sini. Yang pertama yang ini adalah tombol lagi isian untuk mengisi apa judul dari situs web ini, ya, atau apa temanya, atau apa topiknya, atau membahas apa. Misalnya saya bikin apa misalnya website Dewa, gitu misalnya. Nah, nanti site name-nya akan berubah menjadi website Pak Dewa. Saya enter ya. Nah, ini website Pak Dewa. Itu mungkin website namanya sendiri, misalnya website siapa, Jivana misalnya, atau website Ahmad Q gitu misalnya, bisa ya. Ahmad Q gini misalnya, Ahmad Q gini bisa ya, Ahmad Q. Nah, gitu misalnya, bebas terserah. Atau website edukasi apa misalnya, jantung, boleh ya, apapun bebas. Ini yang membedakan atau yang membuat apa ya, semacam judulnya lah ya. Kalau buku kan ada judul, jadi ketika orang lihat itu tuh lihat judulnya dulu, oh ini website tentang edukasi jantung gitu misalnya. Website hidup sehat atau website AQ gitu boleh ya, website AQ, gitu. Ya, website saya gitu maksudnya, bisa ya. Kalau saya website nama saya ya, website AQ. Oke. Ini untuk membuat judul websitenya. Lalu di sini ada tombol undo ya, ketika teman-teman waduh kehapus atau aduh salah pencet. Ibaratnya kalau di Word itu Ctrl Z. Ya, undo ya, undo tuh, undo.
Kalau nggak tahu undo, undo. Ya. Yang ini redo. Ya, kalau nggak tahu redo, redo. Ya ini redo, temannya ikhlas. Ya, ini Ctrl Y kalau di Word memajukan. Waduh, saya udah undo, saya redo. Ya, ini seperti ini. Lalu yang kedua, yang berikutnya ini ada tombol preview nanti untuk mengubah, misalnya teman-teman pengen melihat website ini sebelum dipublikasikan, sebelum dipublish gitu, teman-teman bisa lihat dulu di preview tampilannya kurang lebih seperti apa. Ketika udah oke, maka baru dipublish. Ya, ini preview, lalu ini untuk link ininya, ini belum bisa di ini karena belum dipublish ya. Ini link untuk alamat webnya. Ya. Lalu yang ini tombol ini untuk misalnya teman-teman websitenya ini pengen dibuat oleh 3 orang, ya bisa diedit oleh 3 orang, maka nanti tambahkan orang kedua dan orang ketiganya di sini, kontribusi sebagai editor, ya. Lalu ada setting, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, tapi kita lewat dulu, dan ada tombol publish. Nah, websitenya kurang lebih seperti ini, saya publish ya, saya publish. Nah, nanti alamat websitenya kurang lebih ini, ya, sites.google.com yang ini alamat website kurang lebihnya. Ya, ketika saya publish, nanti teman-teman ketika mau sharing, ini lihat dong websiteku, ini websiteku. Nah, ini bisa diganti. Ini ya. Nah, ini kan yang bisa melihat hanya Jember University aja atau account email UNED. Ya. Kalau orang lain pengen lihat gimana Pak? Nah, ini di manage aja, diubah. Ya, di manage. Nanti diubah yang bisa melihat itu, nah ini link yang ini ya, di change. Yang bisa melihat adalah public. Ya, semua orang bisa melihat website punya saya. Ya, pakai email Google atau pakai email Yahoo bisa lihat website saya. Gitu, ya. Website Pak Dewa, gini ya, alamat. Mau diganti juga bisa ya, website misalnya website Pak Dewa dan ini ya misalnya, boleh bisa, asalkan di checklistnya ini bisa, artinya bisa di-share. Ya, ini saya bagikan ya. Nah, ini teman-teman mau lihat tampilan websitenya. Ini saya publish ya. Ini sudah saya copy paste. Saya copy, nanti saya paste di chat, kolom chat. Jadi teman-teman, kalau udah muncul tuh, your site has been published. Ya, ini saya share di kolom chat. Nanti teman-teman mau lihat websitenya, silahkan. Jangan malu-malu. Ya, meskipun agak norak alamat websitenya. Ya, ini contoh saja. Ya. Nah, websitenya masih kosong memang. Ya, nanti kita akan modifikasi websitenya. Tadi udah sampai publish ya. Nah, kita di atas udah tombolnya semua. Lalu yang kita fokusnya ke sini sekarang. Ada tiga tombol. Insert itu untuk memasukkan isi-isi websitenya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita ke page dulu. Ya, page. Nah, ini untuk menambahkan halaman-halaman di website. Ibaratnya kalau Facebook, teman-teman main Facebook nggak sih di sini? Facebook? Main Facebook nggak? Enggak ya? Kayaknya saya aja nih. Ya, udah tua ya, ketahuan tuanya mainnya masih Facebook. Gimana ya jelasinnya? Kalau di Facebook itu kan mungkin pernah lah ya, mungkin orang tuanya bikin Facebook orang tuanya kali gitu ya. Di Facebook itu kan ada menu home, ada menu profil misalnya, ya ada menu apa lagi ya, message, ada menu galeri dan lain-lain. Di sini juga bisa seperti itu, ya. Menu home itu menu yang akan muncul pertama kali ketika website-nya diklik. Lalu saya mau nambahin halaman profil. Ya, saya tambahkan. Caranya gini ya, klik tanda panah ini, new page, tanda tambah, klik, tinggal diisi aja profil. Nah, maka akan muncul menu di sini home dan profil. Gitu ya.
Terus mau tambah menu galeri, misalnya teman-teman punya daftar misalnya foto-foto kegiatan, foto-foto hasil jepretan sendiri misalnya, pengen menunjukkan ke orang-orang, ya. Kan mungkin selama ini hanya di Instagram, tapi pengen munculin di website supaya lebih profesional kelihatannya, ya. Nanti teman-teman tinggal new page lagi, galeri, seperti itu. Jadi nanti ada 3 menu, home, profil, dan galeri. Nanti isinya bebas, bisa berubah ya. Profil nanti bisa diedit, nanti galeri bisa. Tapi galeri saya pengennya ada 2 galeri, Pak. Galeri pribadi sama galeri kegiatan misalnya. Ya, di bawah galeri itu ada galeri pribadi sama galeri kegiatan. Bisa tambahkan sub page. Ya, di galeri ini, di galeri, terus ada total 3 ini, titik 3, diklik add sub page. Ya, tambahkan galeri, misalnya galeri pribadi gitu ya, pribadi, taat pribadi misalnya, ya. Pribadi sama, oh nggak ada yang ketawa, berarti nggak tahu ya. Pribadi sama galeri kegiatan, nah, misalnya seperti ini. Maka di bawah galeri ini akan ada menu pribadi, galeri pribadi, dan galeri kegiatan. Nah, jadi ada sub menu. Ya, Pak, saya pengen di bawah kegiatan ada sub menu lagi. Bisa, ya, banyak maunya, ya, bisa. Kegiatan ini diklik lagi, add sub page lagi, kegiatan sendiri, kegiatan kelompok misalnya ya. Nanti kurang lebih begini tampilan, kegiatan sendiri, kegiatan kelompok, add sub page lagi. Nanti kurang lebih ada home, profil, galeri, ada pribadi, kegiatan ada subpage lagi, tinggal diklik, ada kegiatan sendiri, ada kegiatan kelompok. Ya, kurang lebih nanti terserah kreativitas teman-teman, ya, mau berjejer sini profil, galeri sampai A sampai Z, di sini panjang semua boleh, atau mau dibikin rapi seperti ini enak ya, bisa. Hanya 3 menu tapi ada sub menu, jadi lebih rapi kelihatannya. Ya, itu kurang lebih seperti itu terkait dengan page, ya, menambah halaman. Lalu ada themes, ya. Untuk themes ini untuk mengganti tema secara umum, ya. Misalnya saya di home, saya pengen home-nya ini bentuknya apa namanya, pengennya begini, ya, tinggal dipilih-pilih, atau warnanya mau diganti warna begini, ya, atau modelnya seperti ini, ya, bisa digonta-ganti sesuai stylenya, sesuai kesukaannya masing-masing. Oh, saya pengen fontnya biar lebih agak tebal-tebal begitu ya. Yang ini, saya enak nih, Vision ini enak ya. Nanti bisa diganti jenis fontnya, mau pakai bold, mau modern atau klasik. Tapi ini pilihannya nggak banyak ya, karena mau udah gratis, mau banyak nggak mungkin ya. Sadar diri lah ya. Ini gratis. Yang ada aja yang dipakai ya, simple karena ini tinggal klik-klik, tinggal tarik-tarik juga nanti bisa jadi ya. Kalau mau bikin custom sendiri bisa ya, bikin theme sendiri bisa, tapi ya itu ya sadar diri ya, tidak banyak pilihannya ya. Namanya misalnya tema saya ya, atau tema dewa ya, nanti tambah logo, tambah gambar banner, gambar yang ini bisa ditambah. Terus next, pilih color palette-nya. Ibaratnya ini apa? Udah dipilihin sama Google ya. Jangan banyak maunya ya. Pakai yang ada aja. Ya, terus next lagi. Nanti pilih apa namanya? Untuk title sama heading itu fontnya pakai font apa? Yang ada aja ya, jangan macam-macam. Yang ada. Terus untuk teks body, yang teks yang di bawah, nanti teks untuk tulisan-tulisan nanti pakai font apa yang ada aja. Setelah itu create theme, udah jadi. Ya kalau saya nggak mau ribet ya, kalau saya pilih yang ini aja dah, yang udah jadi ya. Saya pakai yang level tadi, yang vision ya. Vision nanti diganti warna ungu mungkin, nggak norak dikit. Nah ini ya.
abu-abu. Gitu. Ini terkait dengan page dan themes. Ya, gunanya untuk itu aja. Lalu kita ke insert ya, nanti di sini yang macam-macam nanti. Sebelum ke insert, saya mungkin menjelaskan sedikit. Pak, saya pengen gambarnya jangan apa ini, jangan gambar kayu begini, Pak. Saya punya gambar sendiri yang bagus, bisa dijadikan background ini, banner. Ini namanya banner ya, yang kotak segini ini namanya banner. Ya, saya pengen gambar saya pribadi, bisa. Pilih change image. Ya, pilih change image, terus upload gambar yang teman-teman punya. Ya. Nanti gambarnya berubah. Kalau saya karena nggak punya gambar, saya pakai select image aja. Select image, terus saya pakai gambar yang sudah disediakan oleh Google. Ya, gambarnya bagus-bagus kok. Ya standar sih, tapi lumayan lah daripada nggak ada ya. Nah ini saya pakai gambar ini, tinggal select. Nah gambarnya berubah. Gitu. Ya. Nah, ini udah di custom sama udah dimodifikasi sama Google, jadi biar tulisan kita kelihatan jelas. Lalu saya pengen, Pak, saya pengen ini gambarnya terlalu gede atau terlalu kecil. Nah, ini bisa diganti header type-nya. Header type-nya diganti, mau pakai cover seperti ini agak gede ya gambarnya. Mungkin teman-teman punya gambar sendiri gede gitu gambarnya, pakai cover aja. Atau large banner ya, atau banner doang agak kecil. Atau mau tanpa gambar, maka ditulis title only. Ya, saya pilih banner gini aja kali ya, David. Nanti diisi, diganti ya tulisannya. Website gini. Ya nanti ditarik-tarik aja, kalau apa terlalu kecil bisa ditarik biar enak gitu tulisannya ya. Biar nggak biar nggak keputus tulisannya. Nah, seperti ini. Udah jadi. Nanti tinggal mau ditarik, mau dirapiin, agak dipanjangin atau apa bebas. Mau diganti apa? Ukuran fontnya bisa, jenis fontnya bisa, mau bold atau italic dan lain-lain bisa. Rata tengah, rata kiri nanti bisa di sini dipilih. Atau bisa custom lagi ya. Nah, pokoknya seperti bikin apa namanya? Microsoft Word lah. Ya, nggak sulit. Ya tinggal di fontnya diganti atau mau apa biar lebih enak, lebih rapi. Saya kurang lebih begini aja ya, karena saya dari sisi kreativitas nggak terlalu bagus. Ya, yang simpel-simpel aja ya. Saya sukanya yang simpel, kenapa? Karena saya nggak kreatif. Jadi saya suka yang simpel. Ya, biar apa alibinya, saya suka yang simpel aja gitu. Padahal orangnya nggak kreatif gitu. Ya, ini baru jadi bannernya doang. Bentar, saya sambil minum dulu. Seret juga. Ya. Lalu kita lihat menu-menu atau fitur yang ada di insert ini. Yang pertama ada text box. Ya, ini untuk membuat kotak tulisan ya, sesuai namanya. Text box, membuat kotak yang isinya tulisan. Nanti tinggal klik aja. Ya, kalau waduh ini salah, tinggal delete. Ya, ini tinggal klik. Misalnya mau diganti, dikasih titel dulu. Ini adalah judul ya. Lalu ini normal teks, ini adalah isi beritanya, boleh diisi dengan atau website atau keterangan tentang website ini. Nah, nanti bisa diganti ya. Nanti fontnya mau diapa-apain bebas. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Saya publish ya. Nanti teman-teman yang tadi sudah punya link websitenya bisa dilihat. Sorry. Ya. Kita lihat website punya saya tadi mana sih? Lihat dulu di chat. Ya. Nah, kurang lebih tampilannya kita lihat, klik ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan website saya. Nah, ini baru isi teks doang ya. Misalnya nanti pengenalan sedikit atau apa, bebas. Pokoknya kreativitasnya ya. Saya minta kreativitas teman-teman. Jangan hanya seperti ini ya. Ini kalau hanya
begini doang ya, ini apa namanya, kurang kreatif ya. Ini karena ini kan hanya contoh ya. Kalau dosen mah enak ya, kalau ngasih contoh yang gampang-gampang, giliran ngasih soal yang sulit-sulit ya, yang di luar contoh. Contohnya kok misalnya kayak soal matematika ya, ada contoh soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Nanti giliran ujian berapakah jarak dari matahari ke bumi gitu kan. Nah, seperti itu biasanya kalau guru ya. Sama di sini juga. Ngasih contoh, giliran ngasih contoh yang gampang, nanti tapi ekspektasinya ke mahasiswanya tinggi gitu. Nah, ini oke, balik lagi ya. Ini baru text box namanya, kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu ada image, ya sesuai nama ini untuk memunculkan gambar. Ya, bisa upload gambar sendiri atau select ya gambar yang dari Google. Saya upload misalnya. Saya pengen munculin gambar. Saya punya gambar misalnya, ya. Gambar apa ya? Nah, oh ini misalnya template kemeja, ya, yang netral-netral lah, ya. Gambar banyak ya teman, saya yang netral aja biar nggak salah paham. Oke, ini, nah saya munculin gambar kemeja misalnya. Nanti waduh Pak, kok kecil begini, nggak kelihatan Pak. Nah ini tinggal tarik aja, diatur gedenya mau segimana, ya sesuai kreativitas pokoknya mah ya. Jangan mau segede begini, mau gambarnya agak kecil Pak, saya kecil aja lah gambar mah, yang penting kelihatan. Saya pengen di tulisan ini ada gambarnya Pak, kan kayak di koran-koran gitu ya, ada gambar baru ada tulisan di sampingnya gitu ya. Ini bisa ya, ditarik-tarik aja. Nah di sini, nah seperti ini, tarik ke bawah. Ya pokoknya aturlah ya sesuai kreativitas. Nah seperti ini misalnya. Ya, mudah-mudahan ini ya ada bayangan lah ya mau bikin apa nanti. Nah seperti ini. Alah kurang gede Pak, tulisannya kegedean. Ya begini aja bisa. Nah begini. Kan inilah ya. Atau mau foto teman-teman di sini ya. Fotonya teman-teman terus nanti diisi nama, terus nanti diperkenalkan namanya siapa, tanggal lahirnya di mana, hobinya apa, nanti dibikin di menu menu apa namanya, menu tentang saya gitu. Ya, jadi di situ teman-teman memperkenalkan diri bahwa ini adalah saya gitu loh. Nanti bikin menu di sini tentang saya. Jadi foto teman-teman nanti pernah ngerti kan ya, yang kayaknya teman-teman ketika beli buku di belakang buku itu ada foto penulis. Nah, nanti penulis lahir di sini-sini, nah kayak gitu. Nanti bisa seperti itu bikinnya, sesuai kreativitas. Ya, ini image. Lalu ada embed, ya. Kita lanjut ke tombol embed. Nah, embed ini untuk apa ya, semacam, atau mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Kita skip dulu embed. Nanti saya jelaskan terakhir aja karena agak panjang. Ke drive dulu. Drive ini untuk memunculkan apapun yang ada di Google Drive-nya teman-teman. Teman-teman misalnya nyimpan foto, nyimpan file video, audio, atau apapun di Google Drive, pengen dimunculin di sini, bisa. Ya. Atau saya ambil contoh, teman-teman pengen bikin galeri foto. Hasil foto teman-teman itu disimpan di Google Drive, nanti Google Drive itu ditampilkan. Bentar ya, saya ambil contoh ya. Misalnya di galeri pribadi misalnya. Kita edit galeri pribadi. Ya, galeri pribadi. Nah, ini saya ganti namanya di sini. Galeri ya, bukan, jangan dipotong i-nya. Oke. Nah, seperti ini, galeri pribadi. Terus saya masukin, saya ceritanya suka memfoto-foto kemeja ceritanya. Maka saya tambahkan Google Drive, ya. Terus foto, foto kemejanya nggak ada. Oh, bukan foto kemeja sih, foto apa ya kemarin ya, Google Drive ya. Oh, ini aja, ya. Saya punya foto atau gambar-gambar terkait dengan motivasi, gitu. Ya, saya klik ini. Bentar, ini kehalangan kayaknya.
Bentar ya, tunggu. Ya, ini saya klik, lalu klik insert di sini. Ya, ini akan memunculkan apapun yang ada di folder tersebut. Kebetulan ada 2 gambar di folder foto motivasi ceritanya. Gambar apa? Kok nggak kelihatan ini gambar apa sih Bapak? Cuman tulisan doang ya. Ini bisa di setting di sini. Di setting ya. Terus ini diganti menjadi grid view. Ya, terus done. Nah, ini udah jadi galeri foto ya. Jadi ketika teman-teman punya foto, wah nemu gambar bagus, teman-teman tinggal cemplungin ke folder Google Drive, otomatis dia akan muncul di sini. Ya, ini saya nggak apa-apa, ini saya contohkan ya. Misalnya saya punya foto kemeja tadi, ya foto kemeja, dokumen, di sini kayaknya. Foto ke mana tadi? Di sini aja. Nah foto saya misalnya ya, foto saya cemplungin ke folder foto video, tinggal dicemplungin aja. Mana sih? Atau di mana folder itu ya? Bentar ya, saya lupa. Oh ini ya, saya cemplungin di sini. Saya cemplungin gambar saya. Google akan ibaratnya cemplungin di Google Drive ya. Nah nanti Google akan otomatis memunculkan foto yang saya cemplungin tadi. Masih loading, proses loading upload. Ya, akan otomatis muncul di sini. Ya ini harus di refresh dulu ya. Kita refresh. Jadi ini sifatnya dinamis. Jadi apapun yang ditaruh di folder tadi akan otomatis muncul di galeri pribadi. Nah, otomatis ada foto saya. Foto handsome ya, handsome man ya. Ya, siapa lagi yang muji kalau bukan diri sendiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi apapun yang diupload, apapun yang ditambahkan di folder itu otomatis muncul. Jadi teman-teman nggak pusing ya. Waduh, saya pengen nambah foto, harus buka Google Site dong, harus ngedit lagi, ngedit nggak usah ya. Dengan adanya Google Drive ini otomatis muncul ya. Nah, ada foto saya. Ya. Kalau dihapus hilang nanti, kalau dihapus di Google Drive-nya tadi, ininya dihapus ya, nanti otomatis fotonya juga akan hilang di galeri. Itulah pentingnya Google Drive ini. Jadi kan enak ya, nggak usah ribet-ribet ngedit. Ada yang mau bertanya mungkin eh, sebelum dilanjutkan? Izin bertanya, Pak. Nah, siapa? Oh, Mas Ahmad ya tadi ya. Nanti Auladani habis ini ya. Ahmad ya, silakan. Enggak, Pak. Kalau foto yang ditarik dari folder Google Drive itu nggak bisa diatur, nggak, Pak? Besar kecilnya, besar kecil fotonya, per Sorry, fotonya. gimana? Maaf, nggak kurang ini. Kalau Untuk foto yang ditarik dari folder Google Drive itu apakah tidak bisa ini nggak diatur besar kecil fotonya? oh misalnya ini terlalu kecil begini, pengen agak gede tampilannya gitu misalnya. Iya, ha. Ya, ini fiturnya terbatas hanya seperti ini saja. Kalau nggak salah, kalau ditarik, saya kurang tahu apakah bisa atau enggak. Kalau ditarik dia hanya memanjang saja, kotaknya kosong. Jadi cuman thumbnailnya hanya segini thumbnailnya. Tapi kalau ini digedein, ya tinggal diklik aja, nanti gede ukuran aslinya. Tapi ini tuh thumbnail itu apa ya? Ya thumbnail, pokoknya kalau thumbnailnya hanya segini ukurannya. Tapi ketika ini diklik, coba saya publish ya. Atau nggak usah dipublish deh. Kita preview ya, kita preview. Klik preview.
Kan ini ya gambarnya kecil ya Pak, kecil banget nggak kelihatan. Nah ini ketika diklik dia membesar kok, dia akan membuka filenya itu. Nah nanti orang-orang bisa melihat ini lebih ukurannya lebih besar. Cuman loading agak lemot. Nah kurang lebih kan nanti bisa di zoom ya, bisa bisa digedein lagi ya. Kurang lebih seperti itu, D. Ahmad. Ya, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. ya terima kasih. Ini komik bagus nih, saya suka komiknya ini. Jadi ceritanya adalah ada seorang Mahmun ya, tokoh pendidikan juga. Salah satu quotes-nya ini bagus banget. Aduh, ya. Jadi guru itu ndak usah niat bikin orang pinter. Ya. Nanti kamu hanya marah-marah ketika lihat muridmu nggak pinter. Ikhlasnya jadi hilang. Ya, yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak pinter atau enggak, serahkan sama Allah, serahkan sama Tuhan. Ya, didoakan saja terus-menerus supaya muridnya mendapat hidayah. Ini saya atau saya terapkan dalam ketika saya mengajar. Jadi ketika teman-teman atau ketika saya mengajar, saya nggak pernah berharap teman-teman itu pinter, teman-teman bisa, atau teman-teman itu menguasai apa yang saya ajarkan. Dan takutnya saya marah-marah, wah gitu aja nggak bisa, gimana sih gitu. Tapi niat saya adalah saya menyampaikan ilmu, saya ingin memperkenalkan, setidaknya teman-teman mengenal, setidaknya teman-teman tahu. Jadi ketika teman-teman suatu saat nanti ketika bekerja, ya misalnya disuruh tolong dong bikinin website buat puskesmas tapi yang gratis misalnya, ya supaya bisa daftar online pasiennya, supaya pasiennya tiap hari kelihatan berapa jumlah pasiennya, tapi yang gratis. Ya puskesmas kan atau bosnya itu kadang banyak maunya ya, udah mau yang bagus mau yang gratis. Nah kan teman-teman bisa mengingat saya satu saat nanti, oh iya dulu kan pernah diajarin sama Pak Dewa tentang Google Site, pakai itu aja. Nah seperti itu, saya pengennya seperti itu aja. Sebuah kata-kata dari Mbah Mun yang saya terapkan ya, semoga saya nggak pernah marah-marah sama teman-teman ya. Kalau saya marah-marah mohon dimaafkan. Niat saya yang menyampaikan ilmu yang apa yang saya punya buat teman-teman. Gitu. Ya. Tadi mana tadi yang mau nanya Mbak Auladani ya, kabur mana? Jadi mau nanya nggak? Iya, Pak. Oh iya silakan. Saya mau bertanya, kalau itu tadi kan insertnya foto, kalau misalnya video bisa nggak, Pak? Bisa ya. Jadi video apapun yang ada di folder Google Drive ini akan muncul. Misalnya tadi di folder itu dimasukin video, nanti videonya bisa nongol di sini. Bisa apapun ya. Mau foto, video, file Word, Excel, PDF, apapun. Asal filenya digital. Ya, kalau filenya bentuknya fisik gitu, print-printan gitu dimasukin ke Google Drive nggak bisa. Pokoknya file digital. Itu salah satu keunggulannya. Jadi kan enak ya kalau kita punya Google Drive, jadi tinggal cemplungin aja datanya langsung muncul. Misalnya ini saya bikin tentang materi kuliah Pak Dewa gitu misalnya. Saya bikin ini. Nanti saya ketika saya mau sharing, saya tinggal masukin ke Google Drive, udah otomatis muncul di sini. Jadi teman-teman bisa milih sendiri. Jadi apapun ya, misalnya siapa panggilannya siapa? Bisa Auladani, bisa Sausan, Pak. Oh ya, misalnya Auladani ya, misalnya Auladani mau memunculkan apa misalnya idenya apa? Munculin apa idenya? Video, Saya ambil topik limbah makanan, Pak. limbah makanan. Mungkin nanti di Auladani mungkin ngerekam videonya sendiri gitu ya tentang mengolah limbah makanan di rumah. Bisa dimunculin di Google Drive lewat Google Drive atau bisa dimunculin lewat YouTube. Ya, ada dua metode nanti. Kalau di Google Drive, artinya videonya di Auladani bisa di-download. Jadi yang gambar ini bisa di-download oleh si pengakses websitenya. Kalau di YouTube kan di-download bisa, tapi kan sulit lah intinya gitu ya. Nah ini saya ambil contoh lagi ya, misalnya tadi terkait dengan pertanyaan di Auladani, misalnya
Deolda ini mengupload videonya itu di YouTube. Kalau di Google Drive jawabannya bisa, tinggal dicemplungin di folder tadi, nanti tinggal klik Google Drive-nya. Ya, misalnya saya klik ya ini ya, saya contohkan. Saya punya video di Google Drive yang isinya tentang video ucapan selamat ulang tahun. Ya. Ini kebetulan mana ya, ada nggak ya? Nah ini ada. Ya, ini saya taruh di Google Drive ini. Ini videonya saya bikin bareng Barack Obama kebetulan. Ya, ini video Google Drive. Ya, tapi ya itu nanti orang-orang bisa mendownload videonya. Tapi ya tergantung ininya teman-teman lah. Kalau videonya memang pengen dibagikan, ya taruh di Google Drive bisa di-download. Ya, ini video waktu bikin di Istana Negara, ya. Istana Negara Wakanda waktu itu ya, jadi tamu. Jadi saya mengucapkan ini FKM. Ini video dari Google Drive tadi, ya. Google Drive, klik, terus cari videonya ada di mana. Ya. Kebetulan ada di ini videonya. Kalau dari YouTube gimana Pak? Ya bisa juga ya. Nanti tinggal tambah klik tombol YouTube ini. Ya, klik tombol YouTube. Nanti tinggal search videonya ya. Lalisa. Ini contoh ya, Lalisa, video Lalisa misalnya. Tinggal search. Ya, nah ini ada videonya. Ya, tinggal klik, select, akan muncul video Lalisa. Nanti apa namanya, tinggal di ukurannya diatur ya, mau segimana gedenya, mau naik turunin. Nanti orang ketika memplay ini dia akan memplus 1 viewer di video YouTube-nya yang asli. Ya, gitu. Kurang lebih ini dari Google Drive, ini dari YouTube. Ya, wah ini apa? Sangat random sekali videonya, websitenya ya. Website isinya dasi, isinya Barack Obama, isinya Lalisa. Nah, itu ya terkait dengan Google Drive. Lalu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum saya lanjut ke bawah-bawah ini? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih De Allah dan yang lain ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Ya, nanti kalau ada pertanyaan di raise hand ya, nggak apa-apa, langsung aja nanti saya sambil menjawab pertanyaan. Ini contoh ya dari YouTube. Nah, kita bahas satu persatu tombol yang ada di insert ini. Yang pertama, wah ini udah penuh ya, kita pindah ke profil aja deh, pindah ke profil ya. Yang ini udah penuh. Kita pindah ke profil, profil kan masih kosong ya. Profil kita tambah yang pertama ada collapsible group. Nah ini adalah semacam tombol ya. Jadi ketika ini diklik dia akan muncul keterangan lebih lanjut. Misalnya tentang saya, misalnya tadi ya tentang saya. Saya isi di sini. Ini adalah penjelasan tentang Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Isinya panjang banget ya. Saya contohkan ya. Ya. Kalau orang-orang lihat mungkin apa sih baru lihat tulisan doang isinya gitu ya. Kita lihat ya, kita preview ya. Nah, kalau tanpa apa collapsible itu ya, collapsible apa sih namanya? Itulah ya. Itu kan munculnya seperti ini, panjang banget ya. Tapi dengan adanya collapsible, ketika ininya diklik ya, dia akan hanya memunculkan judul. Jadi lebih rapi lah ya, lebih enak. Kalau di HP kurang lebih tampilannya begini kalau di HP. Nah ini di HP, ketika diklik baru muncul penjelasan. Misalnya teman-teman bikin tentang penyakit apa tadi tentang apa sampah rumah tangga misalnya. Mungkin nanti bikin definisi sampah rumah tangga. Terus di bawahnya contoh sampah rumah tangga. Terus di bawahnya tadi contoh rumah tangganya. Ya, terus bawahnya lagi contoh bapak rukun tetangga misalnya. Ya.
Kalau dijabarkan semua itu kan kelihatannya tulisan doang isinya, kurang kurang enak lah. Kalau begini kan, oh saya pengen baca tentang sampah rumah tangga, definisinya apa sih? Ya tinggal klik nanti, klik, nah baru muncul. Oh gitu, oh itu definisinya. Nah, tinggal diklik lagi, maka akan menutup kembali. Apa sih lebih lebih ringkas lah ya, lebih 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 clean gitu, enak kalau gitunya. Jadi orang tuh hanya membaca apa yang pengen dia baca. Gitu. Saya contohkan lagi ya, misalnya saya tambahkan lagi tentang saya, terus saya tambahkan lagi tentang definisi sampah. Apa hubungannya ya definisi tentang saya dengan definisi sampah? Ini yang begitu. Ini kan contoh. Sampah adalah kita. Itu misalnya ya. Kita, lu aja kali. Gitu ya. Kita lihat preview. Nah, di preview kurang lebih begini. Definisi profil tentang saya dan definisi sampah. Saya pengen tahu dong definisi sampah apa, ya tinggal klik. Saya pengen tahu tentang saya, ya tinggal klik. Yang ini otomatis akan ini apa ke bawah gini. Jadi lebih rapi ya. Kalau begini kan enak dilihat ya. Tentang saya, definisi sampah, definisi saya sampah misalnya gitu. Ya. Itu terkait dengan collapsible group ya. Lalu ada table of content ya, sesuai namanya ini adalah daftar isi. Ya, ini tinggal klik aja. Nah, dia akan memunculkan definisi tentang saya dan tentang definisi sampah tadi. Kurang lebih begini tampilannya ya. Kita lihat previewnya. Nah, misalnya ini panjang ke bawahnya ya. Bawahnya panjang. Terus orang-orang pengen lihat ringkasannya ada apa aja sih. Oh, ada tentang saya, ada definisi sampah, ada apa. Tinggal klik. Kalau begini kan panjang ya. Oh, saya pengen baca definisi sampah. Males scroll ke bawah, males ya begini ya. Namanya manusia kan suka males. Males scroll ke bawah, tinggal klik aja definisi sampah. Oh, sorry. Eh, linknya ini nggak akan is not available in preview mode, jadi harus dipublish dulu. Ya, saya publish dulu ya. Nanti juga bisa kita praktikkan gunanya buat apa table of content ini. Saya publish. Oke, udah berhasil. Kita lihat di tampilan aslinya ya. Di profil. Ini saya refresh dulu ya. Nah, kan tampilannya misalnya begini tadi. Agak manjang ke bawah. Ya, males nge-scrollnya males. Tinggal diklik aja definisi sampah, klik, otomatis loncat ke bawah. Ya. Tentang saya, klik, otomatis loncat ke atas. Gitu. Ini kayak daftar isi lah. Gitu ya. Aduh, nggak penting Pak. Fiturnya ya memang begitu ya. Ketika teman-teman nanti suatu saat pasti penting ya. Jadi nggak usah, oh saya pengen bikin website saya bagus, saya masukin semua ya. Collapsible group, table of content, image carousel, button, wah semua dimasukin. Nggak usah seperti itu ya. Gunakan hanya yang perlu digunakan. Untuk biar tampilannya itu rapi, ringkas, enak gitu melihatnya, bersih ya, tidak banyak tulisan, wah acak-acakan begitu, jangan ya, itu saya lihatnya juga pusing. Tapi kalau udah rapi, ringkas, enak ya melihatnya, supaya lebih pembaca itu lebih nyaman. Ketika kita melihat informasi dibandingkan melihat koran dengan poster, mungkin teman-teman lebih senang lihat poster. Kenapa? Karena ada gambarnya, tulisannya rapi, warnanya enak, dibandingkan koran kan tulisan aja isinya. Capek gitu ya lihatnya. Sama juga di website juga sama. Jangan jadikan website itu seperti koran, isinya tulisan kok. Ya, udah gitu tulisan sampai bawah tulisan. Dibuatlah tadi dengan collapsible group atau dengan yang lainnya. Ya, kurang lebih begitu. Lalu ada juga ini udah ya. Ini saya hapus aja deh salah satu. Hapusnya gimana Pak? Ya tinggal klik aja. Ya, tinggal diklik. Ini diklik terus klik tombol sampah ini, tong sampah. Klik. Ya. Gitu, kurang lebih seperti itu.
Ya, nanti dirapi-rapi. Sorry, ya, gini. Terus ada lagi, sorry. Oh, ini belum kehapus yang bawahnya, tulisan ini. Kita hapus aja. Delete section. Nah, ini ya. Lalu ada namanya image carousel, ya. Karusel, tahu karusel yang apa di pasar malam, kuda-kudaan itu yang muter-muter, ya itu namanya karusel, ya. Sama di sini juga fungsinya untuk teman-teman punya gambar, gambar itu biar muter-muter terus, ya. Nanti ganti lagi, itu pakai image carousel. Kita contohkan ya, saya punya image carousel, diklik, tambahkan gambarnya, at least 2 gambar, jadi nggak boleh satu. Ya, kalau satu bukan karusel namanya, tapi insert insert image aja tadi. Ya, saya pilih upload image. Kalau ini pakai gambar sendiri atau select image, saya pakai select aja ya. Gambar yang udah ada lah, kan ini hanya contoh. Ya, ini tadi ya. Dari alamat email, alamat URL, link, gambar, atau Google Image Search juga boleh, atau dari Google Drive sendiri. Ya, ujung-ujungnya image carousel juga. Ya, saya pilih 3 gambar. Ya, 3 selected ya. Terus insert. Ini agak random gambarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya contoh. Kalau contoh mah bebas. Ya. Nah, insert. Nah, udah jadi gambarnya 3. Ya, ini digedein biar lebih mantep lihat tetap mata Ojan. Ya, nanti bisa di setting ya. Ini gambarnya diklik terus setting. Mungkin mau urutannya mau yang mana duluan, boleh ya. Mau digeser-geser tinggal tarik-tarik begini aja. Ya, tinggal tarik. Nah, terus mau dikasih caption, misalnya boleh add caption ya. Gambar 1. Ya. Terus ini add caption mata Ojan. Ya. Terus bisa setting tambahan lagi ya, setting tambahan. Pilih auto start, artinya adalah nanti gambarnya akan auto bergeser-geser sendiri. Ya, auto start, nanti pilih yang slow aja. Ya, terus update. Nah, kenapa ini? Nggak bisa diupdate nih. Takut mungkin. Takut minta hujan ya. Ya, kurang lebih begitulah ya, nanti diupdate. Kita lihat di preview. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat di nah, ini nggak jalan ya, biasanya dia auto geser. Nah, auto geser-geser seperti ini. Kenapa ya? Nggak jalan. Ntar saya perbaikin dulu. Intinya seperti itu untuk memunculkan daftar gambar-gambar yang kita punya. Oh, nggak ada ini. Belum diupdate tadi, sorry. Ya, ulangi ya. Add caption, ini gambar 1. Ini add caption. Saya update. Oh, nggak bisa diupdate. Nah, intinya begitulah ya. Intinya nanti ketika diupdate dia akan menambahkan caption. Nanti di bawahnya ada tulisan apa tulisannya gitu. Sesuai dengan yang kita tulis di caption tadi. Saya nggak tahu nih, kenapa nggak bisa diupdate. Serem mungkin mukanya. Saya hapus ya muka saya ya, mungkin mengganggu, annoying juga ya. Lihat muka orang segede gitu ya. Add caption. Sama, harus diupdate juga. Nah, intinya begitulah ya. Nanti dicoba di rumah sendiri. Gitu ya. Terus itu karusel udah. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita lanjut?
Ya. Oh ya, ada dua. Aulia dulu ya, yang di atas duluan kayaknya. Aulia silahkan. Ya Pak, izin bertanya, kalau semisal gambarnya itu kita nyari di Google gitu ya. Nah, terus itu apa dikasih juga referensinya dari Google itu, terus gimana cara ngasihnya referensinya itu, Pak? Ya, kalau misalnya gambar download dari Google ya, misalnya ya, ya sebaiknya ditampilkan referensinya atau cukup ditampilkan sumber nama websitenya apa. Misalnya sumbernya dari Pinterest kan, misalnya Pinterest ya, Pinterest sumber Pinterest itu aja cukup. Ya, jangan ibaratnya itu aja cukup, atau sumber dari YouTube gitu misalnya, boleh. Ya, sumber YouTube-nya, channelnya siapa, atau mungkin kayak ini gambar tadi yang saya download tadi, mungkin sumber dari mana, tinggal ditulis aja di caption misalnya, ini adalah gambar tatap mata hujan, sumber Detikcom gitu, bisa seperti itu, cukup seperti itu aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Aulia? Sudah Pak, terima kasih. Tadi satu lagi siapa tadi? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu kalau format gambarnya beda-beda, misalnya satunya JPG, satunya PNG, dan satunya PDF, apa mempengaruhi, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang bisa format gambar ya, JPG, PNG, GIF itu bisa. Ya, kalau PDF tidak bisa dijadikan image carousel karena PDF kan bukan format gambar, format dokumen. Gitu. Jadi mau JPG, mau PNG bisa. Ya, kurang lebih begitu, De Rino ya, ya. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Itu ya, kurang lebih ini seperti itu ya. Saya hapus aja deh, ngeri juga lihat muka saya. Gitu ya. Terkait dengan image carousel. Jadi itu gambar yang bisa digeser-geser ya. Pak, saya pengen ini saya di profil ini jangan gambar begini, Pak. Saya pengen tadi gambarnya yang bisa geser-geser. Ya bisa bikin ya, image carousel ya, nanti ditambahkan gambarnya. Ya. Tambahkan gambar image carousel tadi. Nanti tinggal ditarik image carouselnya taruh di atas. Ya, jadi kan jadi bannernya itu bergerak-gerak gitu ya kan, bagus ya. Ini seperti ini ya. Insert. Nah, ada dua gambar kan. Nanti tambahkan caption. Satu. Ini. Nah, ini kan jadi ya seperti ini ya. Nah, ini tuh tinggal ditarik aja ke sini, ditarik bawah ke atas. Waduh, sorry. Ini saya hilangin dulu ya, header type-nya saya pakai title only. Nah, ada tulisan kan? Nah, ini saya taruh di atas ini. Tinggal ditarik-tarik. Nah, pokoknya intinya dibawa ke atas ya. Biar menjadi, diturunin aja deh. Yang ini diturunin ya. Nah, kurang lebih begini nanti. Jadi profil ini akan mempunyai banner yang ukurannya besar. Ya, nanti ini bisa saya nggak tahu, bisa nggak bisa ya. Kalau nggak usah ditumpuk. Nah, biasanya seperti ini. Ya. Nanti kita setting ya, kita setting gambar tadi biar otomatis auto start. Nah, kenapa ini nggak bisa di-update? Oh, udah bisa. Ya, nanti kita lihat. Nah, kurang lebih begini tampilannya. Jadi diatur-atur aja, pokoknya ditarik-tarik. Nah, seperti ini. Ada gambar satu, ya, ada judulnya di sini ya. Terus nanti kalau dia auto start, nanti dia bisa gerak sendiri gitu.
Ya, nanti jadi bannernya itu jadi berupa gambar. Ya, nanti intinya ditarik-tarik aja, di drag and drop. Jadi nggak sulit kok. Gitu ya. Lalu terkait dengan image carousel ya, ini ya. Lalu ada button. Nah, button ini fungsinya untuk semacam tombol bentuknya ya. Tombol yang mungkin nanti terkait dengan insert button ya. Kita klik button. Misalnya teman-teman mau membuat tombol yang otomatis nge-WA, ngirim WA. Kayak tadi itu loh. Ya, tinggal bikin aja minat gitu misalnya. WA saya gitu misalnya. Jadi alamatnya kurang lebih https begini ya. wa.me/ nomor handphonenya 85 lebih begini, insert. Nah, ini akan ada tombol, saya tarik ke bawah ya, tombolnya biar di bawah. Nah, begini, saya taruh tengah-tengah, terus saya gedein dulu, panjangin dulu, saya taruh di tengah-tengah. Aduh, nah ini ya. Jadi ketika kita lihat preview, kita preview ya, tampilan di handphone misalnya, ada tombol minat WA saya. Gitu. Jadi ini ketika ini diklik, dia akan langsung otomatis nge-WA nomor ini. Jadi misalnya apakah pemesanan mungkin minat ingin memesan atau perlu informasi lebih lanjut hubungi WA ini. Nah, itu nanti tinggal seperti itu. Ya, pakainya button. Ya, nanti button yang isinya adalah wa.me tadi, wa.me, nomor HP-nya berapa. Nanti kalau masih bingung bisa tanya saya lebih lanjut nanti. Mungkin ada sesi lebih lanjut, mau sesi bareng-bareng lagi, ngoprek-ngoprek begini bisa boleh. Ya. Ini bisa di custom ya, misalnya bentuknya seperti ini, bentuknya jelek banget, bisa diganti seperti ini. Lebih simple ya, atau bisa diganti hanya tulisannya doang. Nah, kelihatan tombol tapi kelihatan tulisan. Nah, kalau begini saya sukanya ini sih lebih simple gitu. Terkait dengan button, jadi semacam tombol yang begitu diklik, misalnya apakah Anda tertarik daftar segera. Nah, begitu diklik dia terhubung ke Google Form. Bisa. Atau begitu diklik nanti terhubung ke Instagram. Bisa. Ya, pokoknya berhubungan dengan link bisa ditampilkan di sini. Ya, terkait dengan button. Lalu ada divider. Nah, divider ini cuman buat garis pembagi aja sih. Nah, cuman garis begini aja sebenarnya. Ya, garis mungkin nggak kelihatan jelas, tapi ini garis batas mungkin ini apa namanya? Ini yang pertama, ini yang kolom kedua gitu aja sih, divider sesuai namanya ya, pembagi. Lalu ada placeholder. Nah, placeholder ini ketika diklik ini bisa menjadi macam-macam. Ya, tinggal tambah. Bisa mau upload apapun, lagu, gambar, apapun, image dari Google Drive bisa, dari YouTube bisa, kalender, map, apapun bisa. Nanti gunanya apa? Placeholder ini memastikan bahwa ukurannya itu biar segini aja, nggak bisa lebih gede lagi. Ya, misalnya kalau teman-teman mau masukin video YouTube, ya, tapi pengen video YouTube-nya itu ukurannya gini aja, jangan gede gitu ya. Pakai placeholder ini. Dia otomatis ukurannya segini doang, nggak akan bisa bertambah besar. Lalu ada YouTube. Nah, YouTube ini terkait tadi ya, link video YouTube, nanti klik aja, nanti search videonya, ya, nanti otomatis muncul kayak tadi Lalisa. Ya, nah, tadi udah ya saya contohkan ya, saya nggak akan contohkan lagi. Lalu ada map. Map ini terkait dengan lokasi, misalnya kunjungi toko kami, nanti diklik aja mapnya. Ya, misalnya tokonya di FKM UNED, tinggal search aja FKM UNED. Nih. Tuh ya, ada ya.
Tinggal select, nah muncul langsung maps-nya. Tinggal gedein dikit, nah biar agak enak. Nah gitu, udah jadi. Nggak perlu coding, nggak perlu nulis apa koordinat map, tinggal search aja langsung muncul kalau pakai Maps. Ya. Dan lain-lain ya, bisa pakai Google Doc, ya teman-teman punya Google Doc, Google Slide, ya apa PPT pengen ditampilin bisa Google Sheet, Google Form, atau mau bentuk apa chart itu apa ya, semacam grafik-grafik gitu bisa dimunculin. Ini saya contohkan Google Sheet ya, Google Sheet, Google Slide. Ya, saya pengen munculin materi Google Slide. Ini cara pencet aja slide. Lalu saya cari materi yang sudah ada di Google Drive saya. Jadi itu ya enaknya dari Google Slide ini adalah apapun yang ada di Google Drive bisa ditampilkan di sini. Nah, ini materi-materi yang kuliah yang saya bikin nih. Tuh, ada macam-macam. Ya. Formatnya PowerPoint, PPT semua. Misalnya saya mau tampilin ini misalnya. Ya. Mau 2 juga boleh, mau banyak juga boleh. Bisa tampilin 1, insert. Udah. Ya, tinggal digedein. Ya, ketika kita lihat ya, ketika kita preview, nah kurang lebih tampilnya begini nanti. Ini gambarnya, bisa gambar klik. Nah, kurang lebih begini. Ini akan menampilkan, teman masih loading ya, menampilkan Google Slide saya. Oh, bisa langsung. Tapi nggak usah dimunculin semua ya. Ini saya ingatkan lagi ya. Wah, saya pengen bagus Pak. Website saya lengkap. Google Docs ada, PDF ada, Google Slide ada musik. Wah, pusing pokoknya video Lalisa muter, musik dangdut muter. Wah, itu kan orang yang masuk ke websitenya itu hingar-bingar ya. Merasa waduh, apa ini gitu, website apa ini. Jangan seperti ini ya, ini websitenya kan contoh ya. Jadi jangan dimasukin semua. Ini saya ngasih contoh kegunaan dari fitur-fitur tombol-tombolnya. Ya, udah ada peta begini, jangan gede-gede juga ya, petanya kecil gitu di pojok ya, biar enak lah. Pokoknya harus kreatif ya, jangan ngikutin saya. Ini contohnya terlalu gede-gede semua ya. Jadi mapnya kecil di pojok, misalnya di sampingnya ada kontak kami, gitu. Nanti diklik tombolnya langsung masuk ke WA, gitulah, macam-macam ya. Pokoknya nanti harus kreatif. Gitu ya, kurang lebih begitu fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di insert tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai jam berapa gitu ya? 7.40 ya? Ya, masih 6 menit lagi. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan, saya mau jelaskan embed ini, lupa embed sampai ya. Ini penting juga. Misalnya, teman-teman punya apa lagu di Spotify yang pengen dimasukin ke sini, bisa. Ya, cuma kalau Spotify itu pelit, lagunya nggak dikasih lagu full, lagunya cuma beberapa detik. Saya buka Spotify ya. Ya, teman-teman, saya buka Spotify, terus teman-teman pengen menginsert lagu yang ada di Spotify. Masih loading ya, Spotify mau ditunggu. Selain Spotify, itu teman-teman tahu SoundCloud? SoundCloud pernah dengar? Itu semacam website yang bisa sharing-sharing, apa bisa ngupload audio. Kalau di insertnya SoundCloud itu lebih lengkap, bisa panjang ya. Kalau Spotify pelit, Spotify hanya beberapa detik. Misalnya gini contoh ya, saya punya lagu ini misalnya, lagu ini saya mau share di Google Site saya, yang Dreams ini misalnya ya. Ini saya klik total 3 ini, ya. Saya pilih yang share, nah, pilih yang embed track. Nah ini embed track, ya. Terus saya copy aja, tinggal copy. Atau mau lihat kodenya kayak gimana ya, ini kodenya kurang lebih begini ya. Tapi nggak usah diklik juga, copy aja. Terus balik lagi ke Google Site, ya.
klik embed ini. Yang ini embed. Pilih yang embed code. Nah, tinggal di copy paste, tinggal di paste yang tadi. Terus next. Nah, ini akan menginsert lagu di Spotify tadi. Nah, ini. Ya. Ini diklik, jalan lagunya. Cuman Spotify itu pelit, ya. Spotify hanya mengizinkan sekian detik lagunya. Kita lihat ya di preview ya. Di preview, wah macam-macam sekali. Di mana tadi? Profil ya, nggak salah. Nah ini. Akan paling bawah itu akan ada Spotify. Nah ini. Cuman pelit Spotify, hanya sekian detik. Oke, juga kaget. Nah, hanya nggak nyampe 25 detik. Disuruh kalau mau dengerin full, dengerin di Spotify dong, gitu katanya Spotify. Ini hanya sampel suaranya aja dikasih. Ya, tapi kalau SoundCloud ya bisa. Coba kita lihat ya, yang SoundCloud ya. Wah, ini berkelanjutan lagi. Ya, kalau SoundCloud itu bisa. Minta saya contohin SoundCloud ya. Jadi ini misalnya teman-teman pengen websitenya itu ada suaranya gitu ya, pengen ada audionya, misalnya begitu dia ngeklik website teman-teman muncul lagu Lingsir Wengi gitu misalnya ya, itu bisa ya. Ini saya contohkan lagunya siapa ini, Last Child mungkin ya, diklik lagunya, jangan diklik, sorry, pilih yang share, mana sih share lagu, nah ini ya menu share-nya, share. Nah, sorry agak lemot dikit laptop saya. Nah, cari yang embed. Ya, embed. Terus nah ini yang di copy. Ya. Terus pastikan enable automatic play. Artinya adalah ketika websitenya dibuka yang ada lagunya, ketika dia mengklik menu profil, dia akan mengautoplay lagu Lifestyle yang judulnya Duka original. Ya, kalau bahasa Sunda ini duka ini artinya nggak tahu ya. Kalau bahasa Indonesia kan sedih, kalau bahasa Sunda itu duka itu nggak tahu artinya. Artinya nggak tahu gitu. Nah ini di copy paste ya, ini di copy, terus di embed tadi ya, embed, terus pilih embed code ya, kode embednya ini dipastikan di sini. Jadi biarin aja nggak usah diapa-apain ya. Next. Nah dia akan langsung memunculkan lagu yang judulnya SoundCloud. Nah nih langsung muncul SoundCloud-nya di sini. Ya. Ini ketika saya publish atau ketika saya, nah langsung muncul kan lagunya kan? Ya, kedengeran ya? Ya otomatis begitulah. Cuman saya nggak tahu. Nah, tutup aja biar nggak berisik. Gitu kurang lebihnya. Ya, mungkin itu saja. Mungkin karena waktu sudah habis, ya. Waktu sudah habis, mungkin saya tidak akan membuka sesi pertanyaan lagi karena sepertinya teman-teman juga sudah mulai gelisah, sudah, Bapak lama sekali, sudah selesai gitu ya. Ya, tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ya ada pertanyaan yang lebih detail, Pak, saya pengen munculin begini, Pak, saya pengen saya pengen apa. Intinya adalah apapun yang online, apapun yang sifatnya online, yang tersedia secara online, bisa dimunculkan di Google Site ini. Apapun yang online, ya bisa dimunculkan di Google Site. Berarti mungkin dengan tambahan, intinya kalau kita perlu diskusi lebih lanjut, nanti kita teman-teman yang berminat, mungkin kita buka sesi tambahan nanti ya. Tapi bareng-bareng ya, biar nggak saya ngajarin ini, nanti si ini pengen juga, ngajarin capek juga, lelah. Ya, lelah abang ya. Gitu, mungkin itu saja mungkin ya. Nanti selebihnya silakan ditonton di YouTube, nanti saya upload videonya, karena sudah lewat 1 menit juga. Itu saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi saya harap apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat
dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pendidikannya, dan mungkin nanti ketika bekerja, ya ilmunya bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oh iya, nanti minggu depan teman-teman sudah mengumpulkan link Google Site, ya. Saya kasih tugas minggu ini teman-teman sudah mulai membuat Google Site-nya. Tidak harus jadi, ya, tapi sudah ada linknya, sudah dipublish. Ya, nanti kan bisa diupdate, bisa ditambah-tambah lagi sesuai dengan perkembangan nanti. Oh, saya pengen ada gini Pak, saya pengen ada ini, ya nanti bisa tambah lagi. Setidaknya ada linknya dulu. Nanti saya siapkan pengumpulan link tugasnya. Nanti minggu depan saya mau cek sejauh mana progresnya. Nggak harus selesai, ya. Yang penting ada progres. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.